Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kalimat يجب على طالب العلم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Wajib bagi para pencari ilmu untuk selalu, bukan sering ya, selalu apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak para pencari ilmu kembali kepada guru masing-masing, kembali kepada kiai masing-masing, kembali kepada ormas masing-masing, madhab masing-masing. Ini tercela. Itu orang-orang awam, pencari ilmu tidak pantas seperti itu. Orang-orang awam, apalagi mu'allaf, baru 3 bulan, setengah tahun masuk Islam, ya tentu gimana kata pembimbingnya, ruku, sujud begini, sujud, ayo salat nih, ini salat apa pak namanya, ini namanya qobliyah. Nanti setelah zuhur kalau mau sholat lagi itu namanya ba'diyah. Oh, ya namanya mu'allaf. Ya. Para pelajar tidak seperti itu, tapi akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama ketika ada perselisihan. Kan banyak perselisihan ini kan. Subuh ada yang kunut, ada yang tidak. Mengawali sholat, ada yang langsung takbiratul ihram, ada yang pakai usolli. Tarawih ada yang 11, ada yang 23. Dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasul dan para sahabat 11 apa 23? Rasul dan para sahabat subuh pakai kunut apa tidak? Rasul dan para sahabat kalau ada yang mati ditahlilkan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kalau ada perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan ya nggak usah dibahas. Dari masyrik sampai maghrib subuh 2 rakaat sama semua, ya udah nggak usah dibahas. Ya. Maghrib 3 rakaat, ya nggak usah dibahas. Mau firqah manapun melempar jumrah 7 kali, tawaf sa'i 7 kali, ya udah nggak usah dibahas. Orang nggak ada perselisihan, yang dibahas yang ada perselisihan. Dibahas tidak harus dengan marah-marah, fanatik. Tidak, apalagi saling mencaci, saling memaki, saling menghujat. Tidak, biasa. Perselisihan ilmiah itu biasa, sangat biasa. Kita wajib berlapang dada. Ya, kita bahas saja yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat itu seperti apa. Nah, begitu sifat pelajar, sifat talibul ilm.
wa ayyasta'ina bi kalamil ulama. Tentu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah butuh bimbingan para ulama. Ya kita kan nggak hafal Al-Quran, kita kan nggak hafal ya boro-boro ribuan hadis, ya kan, paling ratusan atau mungkin puluhan atau mungkin belasan. Ya, kita butuh bimbingan para ulama. Jangan buru-buru. Seperti kemarin kita bahas bagaimana Syekhul Islam ketika punya pendapat dan pendapatnya beliau yakin sekali, yakin ini benar. Tapi nengok ke belakang, ada nggak yang berpendapat seperti saya ini? Mungkin Imam Syafi'i, mungkin Imam Bukhari, mungkin Imam Malik, mungkin Abu Hanifah dan seterusnya. Kalau nggak ada, beliau tahan. Beliau tahan. Karena tidak mungkin di dalam Islam ini, beragama ini ada apa? Ada penemuan baru. Nggak mungkin. Ulama-ulama dulu nggak ada yang tahu. Saya yang pertama kali tahu. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Diibaratkan az-zamanu kas-sawm. Jadi mengetahui ilmu agama ini sekup internasional ya, sepanjang masa. Itu seperti cambuk, pecut. Antum tahu cambuk, pangkalnya lumayan besar, makin ke ujung makin kecil, paling ujung paling kecil. Kira-kira begitu. Jadi yang paling sempurna ilmu agama ini adalah pendahulu Islam ini, pendahulu umat ini. Siapa? Ya tentu Rasul dan para sahabat. Itu udah sempurna, udah paling top. Nggak mungkin ada yang menyamai, apalagi menandingi. Menyamai nggak mungkin. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelah itu ya, memburuk terus sampai puncak keburukan apa? La yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Di muka bumi sudah tidak ada satu orang pun yang menyebut lafaz Allah. Ini sudah puncak keburukan. Boro-boro istighfar, boro-boro alhamdulillah, boro-boro sholat, boro-boro takbir. Nyebut Allah saja, lafaz Allah saja, nggak ada. Itu puncak keburukan. Sekarang tentu belum. Nanti akan terjadi. Ya, di muka bumi tidak ada satupun manusia yang menyebut lafaz Allah. Entah tahun berapa itu. Siap-siaplah untuk hancurnya jagat raya alam semesta. Kiamat. Maka seperti Syekhul Islam tadi, nggak mungkin aku yang pertama kali menemukan. Nggak mungkin. Ada juga mengembalikan. Seperti misalnya Rasul dan para sahabat itu mengawali khutbahnya selalu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Terkenal khutbah aja. Nggak ada riwayat lain. Nggak ada riwayat Rasul atau Abu Bakar, Umar mengawali khutbahnya dengan alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin misalnya, ya. Walaupun tentu itu tidak dilarang. Karena Nabi hanya mensyaratkan awali khutbahmu dengan pujian-pujian kepada Allah, salawat atas diriku. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi selalu khutbatul hajjah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ya. Nah, entah mulai tahun berapa, ya,
nggak mungkin ya tahun 400-500 hijrah, nggak mungkin. Mungkin 1300 atau 1200 ya, hilang ya. Hampir-hampir nggak ada yang memulai khutbah dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in ya. Nah, dihidupkan kembali oleh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau yang menghidupkan kembali. Bukan beliau yang pertama, bukan. Ya pertama bagi orang yang nggak tahu ini apa. Biasanya alhamdulillah, ini kok innal hamdalillah. Nah, dia nggak tahu. Bapak-bapaknya, kakek-kakeknya nggak tahu, udah mulai hilang. Padahal hadisnya jelas. Begitu kira-kira. Mengembalikan. Cuman karena kaum muslimin banyak yang jahil, nggak tahu, dari lahir memang belum pernah lihat, ya dikira ini baru. Ya seperti khatib Jumat berdoa dengan satu jari seperti ini ya. Kita yang nggak tahu ini apaan, cara baru, padahal ini cara Nabi dan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, terus lama-lama hilang. Tentu ini kehendak Allah ya, lama-lama hilang. Nah, bisa diketemukan kembali dengan apa? Tentu dengan riwayat hadis. Maka tidak ada yang bisa menghidupkan sunnah Nabi kecuali ahlul hadis. Ahlul hadislah yang bisa menghidupkan kembali sunnah Nabi. Seperti hari ini telah mati satu sunnah, apa? Azan Abu Mahdhurah. Hampir di semua masjid, di semua negeri tidak mengumandangkan Abu Mahdhurah. Nggak tahu ya, mungkin di Mesir atau di Yaman ya. Di negeri kita, di Saudi, Mekah, Madinah, sepertinya belum pernah kita dengar azan Abu Mahdhurah. Mati. Padahal ini sunnah azan Abu Mahdhurah. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat, walaupun pendapat ini tidak tepat ya, satu-satunya azan yang sunnah adalah azan Abu Mahdhurah. Nah, tentu ucapan ini tidak tepat karena ada azan Ibnu Ummi Maktum, ada azan siapa? Bilal. Kan muadzin Nabi waktu itu ada 3. Nah, Abu Mahdhurah ini di Masjidil Haram. Ada sedikit perbedaan. Tentu sepengetahuan Nabi. Ya. Artinya bukan 3 muadzin ini ngarang sendiri, tentu tidak. Dan seterusnya. Itu sekedar contoh saja. Sebaliknya yang bukan sunnah Nabi terkenal. Bukan sunnah Nabi. Pas akikah bayinya gendong gitu ya. Kemudian masing-masing yang hadir menggunting rambut bayi sambil baca selawat asraqal. Ini bukan sunnah Nabi, malah banyak dilakukan ya, termasuk tahlilan tadi. Bahkan aneh kalau di negeri kita ini, kalau ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, tidak ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, malah aneh. Nah, ini keadaan terbalik. Yang bid'ah menjadi terkenal, yang sunnah menjadi aneh, asing. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa
bada'al islamu qariban fasayaudu kama bada'a qariban. Islam pertama kali datang aneh, asing, nanti di akhir zaman akan kembali aneh, asing. Aneh. Kalau ada yang meninggal tidak ditahlilkan, aneh. Gitu ya. Kalau di kuburan mayatnya tidak diadzani, tidak diqomati, aneh. Padahal justru yang diadzani dan diqomati itu yang menyelisih sunnah. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat mengadzani dan mengqomati mayat. Ya. Adzan dan qomat dilakukan oleh Nabi di masjid untuk sholat. Ya kalimatnya saja jelas, hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Ya. Jelas adzan dan qomat itu pasti ada hubungannya dengan sholat. Tidak ada hubungannya dengan mayat. Makanya sholat mayat ada adzannya, ada qomatnya. Ada qomat, sholat mayat, qomat dulu begitu? Kan nggak ada. Ya. Ini mayat. Ya. Warruju'u ila kitabillahi yakunu bihifdihi wa tadabburihi wal amali ala ma ja'a bihi. Dan kembali kepada Al-Quran dulu ya. Itu pertama menghafal. Kemarin kita bahas ya, perbedaan kita dengan para salaf dalam mendidik anak-anak adalah para salaf itu ditekankan anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun hafal dulu. Nah, kita tidak. Baru 3 tahun, 4 tahun sudah diajarin baca tulis. Ya. Kalau para salaf tidak, hafalan terus. Hafalan. Bahkan di awal-awal Islam kan hafalan. Ya Nabi sendiri kan tidak mengajarkan baca tulis. Orang beliau juga nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Betul-betul mengandalkan hafalan. Turun ayat 10 ayat misalnya dihafal, turun ayat 7 ayat dihafal, turun 15 ayat dihafal, gitu ya. Maka alangkah baiknya kita ikuti salaf ini, walaupun ya tidak wajib ya, tapi insya Allah ada keberkahan. Maka anak-anak kita mungkin diperbanyak porsinya untuk hafalan, untuk baca tulis ya mungkin 10%, 15% gitu ya, diperbanyak hafalannya. Kata ahli itu mengatakan usia emas, sedang kuat-kuatnya hafalannya. TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sedang kuat-kuatnya hafalan, maka sayang kalau tidak dimanfaatkan. Malah diperbanyak logika ya. Kalau baca itu kan ada logika, penalaran. Kalau di atas A, kalau di bawah I, kalau dhammah jadi U. Ini kan butuh penalaran. Nanti ya mungkin sudah agak besar gitu, atau porsinya tadi lah. Nah maka tidak banyak di kita yang hafal Al-Quran atau 20 juz, 15 juz ya, kecuali akhir-akhir ini. Alhamdulillah akhir-akhir ini beberapa sekolah, terutama sekolah salaf, itu betul-betul menitik beratkan hafalan. Walillahil hamd. Memang begitu sebaiknya ya. Baru kelas 3 sudah dapat, ada yang 5 juz, ada yang 4 juz. Dulu antum waktu SD kelas 3 berapa juz apa? Yang paling surat-surat pendek ya,
Kita dulu begitu waktu SD ya kan. Alhamdulillah sekolah-sekolah di sekeliling kita. Bintaro, di SD, di Ciputat, ini menitik beratkan hafalan. Alhamdulillah. Udah nggak usah ada nyanyi lah, coret aja tuh nyanyi tuh, nggak ada gunanya. Ya. Di radio pada nyanyi, di TV pada nyanyi, di TikTok, di YouTube. Ini sekolah nyanyi juga, ya kan? Kan rugi. Orang di mana-mana nyanyi, sekolah nyanyi juga. Sekolah ya jangan nyanyi. Hafalan Al-Quran, hafalan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Walillahilhamd. Ada kemarin walaupun baru satu ya, satu atau dua ya, udah 30 juz ya, kelas 6 ya. Ini membanggakan. Dulu sangat jarang sekali karena memang tidak ditekankan. Jadi seolah itu mah pesantren. Tidak ya. Mau apa sih ilmu dunia ini? Ya emang ilmu dunia harus meninggalkan ilmu akhirat, kan tidak. Alangkah baiknya kalau nanti menjadi dokter, hafal juga Al-Quran. Nanti menjadi insinyur, nanti menjadi ahli ini, ahli itu, pilot misalnya, hafal Al-Quran. Kan luar biasa. Ya kalau menghafalnya sudah SMA, sudah kuliah, berat. Lebih ringan ketika masih kecil. Dan akan awet. Gitu. Ya antum merasakanlah. Antum sekarang ngafalin berkali-kali dengan surat-surat yang antum hafal dari kecil. Beda, sangat beda. Wa tadabburihi, tadabbur, setelah hafal tadabbur. Ya, beliau mungkin berbicara di hadapan orang Arab semua ya kan. Ya tentu langsung bisa tadabbur. Ya, orang Arab tentu tahu bahasa Arab ya. Kita ya tidak semuanya bisa. Maka ya harus ngaji, harus belajar. Ada yang saya dengar ya, itu setiap kali baca Al-Quran, misalnya satu lembar atau dua lembar, itu selalu baca terjemahnya. Gitu. Ya tentu niatnya baik. Tapi apa iya ketika kita baca terjemahan pasti paham? Pasti paham? Tidak. Tidak. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca berulang-ulang, ya jangankan terjemahan, orang Arab aja pasti paham? Tidak. Falamma qada Zaidun minha watara, ketika Zaid telah menyelesaikan hajatnya, menceraikan dia, aku nikahkan engkau dengan dia. Kalimatnya seperti itu. Kalau diterjemahkan apa adanya seperti itu. Coba paham nggak? Ini Zaidnya Zaid siapa? Engkau di sini siapa? Dia ini siapa? Nggak ada. Al-Quran ada catatan kaki nggak? Kan nggak ada Al-Quran catatan kaki ya. Memang mulus Al-Quran seperti itu. Ini menunjukkan bahwa untuk belajar tafsir Al-Quran harus dengan guru yang tahu tafsir, bukan dengan membaca terjemahan. Begitu baca terjemahan langsung faham? Tidak. Kalau begitu baca Al-Quran langsung faham, ya nggak usah ada guru lah. Tidak. Baca hadis saja ya seringlah kita baca hadis dan
dan nggak paham juga, perlu diterangkan. Setelah kita belajar, duduk di majelis tafsir, diterangkan oleh guru, akhirnya kita tahu, Zaid di sini ternyata Zaid bin Harisah yang pernah diangkat anak oleh Nabi SAW. Engkau di sini Rasulullah SAW. Dia Zainab, jandanya Zaid bin Harisah. Maksud ayat itu, ketika Zainab sudah dicerai oleh Zaid bin Harisah, aku nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Satu-satunya pernikahan di muka bumi yang walinya, yang menikahkannya adalah Allah langsung. Satu-satunya pernikahan, ya. Walinya bukan manusia, tapi Allah Rabbul Alamin. Ya. Tahu dari mana ini? Tentu dari tafsir, pelajaran tafsir, bukan dengan membaca terjemah. Ya. Wal amali ala ma jaa bihi, mengamalkan isinya. Jangan sampai kita seperti orang jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Apa Yahudi itu? Yahudi itu berilmu, cari ilmu, numpuk-numpuk ilmu, koleksi ilmu, tapi tidak ada amal, tidak beramal. Amal mulut, ya, ucapan di mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak mau. Padahal dalam hatinya yakin betul dia nabi, dia rasul, dia yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dia yang selama ini kita berdoa, ya Allah, cepatkan datang Rasul terakhir yang Engkau janjikan, agar bisa membimbing kami melawan orang-orang kafir itu. Yang ditunjuk siapa? Orang-orang Ansor. Begitu datang ke Madinah, mereka kan di Madinah, ya, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Begitu Rasul datang ke Madinah hijrah, justru orang-orang Ansor yang masuk Islam, mereka tidak. Padahal mereka tahu persis, ini Nabi, ini Rasul. Perangainya, akhlaknya, bahkan ada bulatan di punggungnya, bahkan cara tidur Nabi, mereka tahu. Ada di kitab mereka. Tapi karena bagyam bainahum, iri. Karena selama ini ribuan nabi itu selalu Bani Israel. Ini kok bukan Bani Israel. Ini Bani Ismail, bukan Bani Israel. Ini sesatnya orang-orang Yahudi. Jadi mending gak beriman, mending gak ngaku beriman, daripada gengsi. Yakin betul dalam hati bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dari sini tahulah kita kesesatan orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan iman adalah yakin dalam hati, membenarkan Allah dan Rasulnya, itulah iman. Nggak ada hubungannya dengan mulut. Berarti menurut pengertian iman orang-orang Murji'ah ini, Yahudi tadi beriman apa tidak? Tentu beriman. Kan yakin betul. Ya. Orang kalau Nabi berdoa, mendoakan buruk mereka takut.
berarti yakin. Ya. Tapi karena tidak diikrarkan di mulut berupa syahadat, maka mereka kafir kekal di neraka selama-lamanya. Ya termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Emang Abu Jahal, Abu Lahab enggak yakin kalau beliau adalah Nabi Rasul? Yakin. Yakin betul. Termasuk Fir'aun. Fir'aun dibongkar dalam Al-Quran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah Musa dengan apa? Dengan mulutnya doang. Hatinya nggak sanggup membantah. Hati Fir'aun dan teman-temannya tidak sanggup membantah kebenaran Nabi Musa. Mukjizat demi mukjizat, ucapannya dan seterusnya nggak sanggup dibantah dengan hati. Maka hatinya tidak membantah, dibantah dengan mulutnya. Apa iya Fir'aun menjadi beriman? Tidak. Ya, yang lebih besar dari itu iblis. Apa iblis tidak yakin tentang kebenaran Allah? Yakin betul. Apa iya ada ulama yang mengatakan iblis beriman? Enggak ada. Yang benar adalah ucapan Ahlus Sunnah, bahwa iman adalah membenarkan dengan hatinya, kemudian diikrarkan dengan lisannya, dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Lianna Allah yaqul, lalu beliau membawakan ayat Al-Quran surat Sad, kitabun anzalnahu ilaika. Inilah kitab. Jadi Al-Quran ini kadang disebut kitab, kadang disebut az-zikr, inna nahnu nazzalna az-zikr, kadang disebut Al-Quran, ya, kadang disebut Al-Furqan, ya. Ada beberapa nama. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mubarakun, mengandung berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Walaupun diam, ya, satu ayat tadaburi, artinya ya antum paham dengan ayat itu, ya. Antum tafakkur, tadabbur dengan ayat itu, diam sampai mungkin meneteskan air matanya, khusuk mentadaburi, diam barangkali 10 menit, 15 menit, itu jauh lebih baik daripada membaca ratusan ayat. Ya, kenapa? Karena hati. Itu kan hati, ibadah hati. Ibadah hati itu jauh lebih besar daripada ibadah jawari. Ya. Nazala hadzal Qur'anu li hadhil hikmah. Turunnya Al-Quran ini salah satunya ada hikmah seperti ini. Ya. Jadi antum jangan beranggapan bahwa Al-Quran itu isinya ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Cuman itu doang, enggak. Itu jelas. Tapi ada tadi tadabbur. Bahkan merasa nikmat, merasa indah ketika seseorang membaca ayat Al-Quran, kebetulan suaranya bagus, dilantunkan makharat tajwid, kita merasa nikmat dengarnya. Bolehkah? Boleh. Jadi ada sisi keindahan, ya. Maka Rasulullah tidak suka mengindah-indahkan suara,
nggak suka. Kecuali ketika baca Al-Quran. Di luar baca Al-Quran, ya udah biasa aja, nggak usah diperindah. Untuk baca Al-Quran, iya, maka baca sholawat, pidato, baca syair, apalagi nasyid, udah biasa aja, baca aja. Nah, kalau baca Al-Quran diperindah, yang suaranya bagus dibaguskan lagi, kan bisa. Siapa contoh? Abu Musa malam-malam, Abu Musa baca Al-Quran, terdengar oleh Nabi dari luar. Nabi tertegun, bagus suaranya, indah. Pagi harinya Nabi mengatakan, wahai Abu Musa, engkau diberi seruling, ya, maksudnya tenggorokan, seperti Nabi Daud. Ya, arti ini sunnah. Adapun yang lain, sekali lagi, nggak ada sunnahnya. Sholawatan, memuji-muji Allah, apalagi memuji Rasulullah, ya nggak ada. Ya. Memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah, maksudnya Rasulullah itu diajak bicara, ya Rasul, engkaulah begini, engkaulah, jangan. Memuji Rasulullah boleh, tapi Rasulullah sebagai orang ketiga, tidak boleh sebagai orang kedua. Saudara-saudara, Rasulullah itu, surga itu haram dimasuki oleh siapapun sebelum dimasuki oleh Rasulullah. Nah, ini kan menyanjung Rasul, memuji Rasul, tapi Rasul sebagai orang ketiga. Kalau Rasul sebagai orang kedua, nggak boleh. Ya Rasul, engkaulah begini, engkaulah begini. Anta syamsun, anta badrun, apalagi kalimatnya batil seperti ini. Anta nurun, fauqa nurin. Nggak ada. Para sahabat menyebut Rasul sebagai matahari, bulan, cahaya di atas cahaya. Yang cahaya di atas cahaya siapa? Yang cahaya nurun ala nurin di surat An-Nur, siapa? Allah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mensejajarkan beliau dengan Allah, syirik. Ya. Nah, ini masuk ke dalam larangan Nabi. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku seperti orang Nasrani menyanjung Isa, Nabi Isa. Menyanjung yang berlebihan. Memuji boleh, yang hak, jangan melampaui batas. Itu pun sekali lagi bukan Rasul sebagai orang kedua. Jangan Rasul diajak bicara. Ya Rasulullah, anta syamsun, anta badrun tadi, ya. Itu tidak boleh. Faman ittaba'a hudaya. Ini surat Tuhan beliau bawakan. Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, tidak akan sesat, tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri, sebaliknya siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, pasti dia akan memperoleh kehidupan yang sulit, sempit. Walaupun harta banyak, walaupun karir luar biasa, walaupun usaha melejit, tapi berpaling dari peringatan, ya, tidak sholat, tidak saum, berbuat maksiat, pasti sempit hidupnya. Sebagaimana orang-orang kafir, maka orang kafir cari-cari
cari-cari kesenangan karena merasa sempit hidupnya. Beda dengan seorang muslim. Mungkin hidup sederhana, apa adanya, pas-pasan, tapi merasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dilihat selalu yang lebih miskin, yang lebih rendah. Itu seorang muslim seperti itu. Beda dong dengan orang kafir. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan, kami bangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Orang yang a'rada an dzikri, berpaling dari peringatan Allah, tidak taat, berbuat maksiat, nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Dulu aku tidak buta, kenapa sekarang aku buta? Dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayatuna, dulu datang kepadamu ayat-ayatku, suruh sholat, suruh saum, suruh zikir, suruh beriman. Fanasitaha, engkau melupakannya, engkau tidak memperdulikannya. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau pun dilupakan, diabaikan. Ada saudara-saudara kita yang menuduh kaum salaf dengan kalimat ini, ya. Kalau sifat Allah tidak boleh ditakwil, berarti Allah lupa dong. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa. Karena dulu engkau melupakan aku pun sekarang melupakan engkau. Berarti Allah lupa dong. Ya. Jawabannya mudah, kan yang dimaksud lupa di sini adalah mengabaikan. Lupa di sini yang dimaksud adalah mengabaikan. Bukan lupa tidak ingat, bukan. Walihada la tajidu ahadan an'ama balan wala ashraha sadran wala ashadda tuma'ninatan fi qalbihi minal mu'min abadan. Tidak ada orang yang paling nikmat hidupnya, paling lapang dadanya, paling tenang hatinya melebihi seorang mukmin. Ciri khas seorang mukmin seperti itu, mukmin yang sempurna tentunya. Ciri khasnya seperti itu. Dadanya lapang, hatinya tenang, dan hidupnya nikmat. Walaupun sekali lagi hidupnya pas-pasan. Ya. Dia mengingat apa yang dipersiapkan oleh Allah nanti di akhirat, maka tenang hidupnya. Hatta wa in kana faqiran, walaupun fakir. Fal mu'minu asyaddun nasi insyirahan, manusia yang paling lapang dadanya. Jadi sampai Nabi mengatakan seorang mukmin yang betul-betul mukmin sempurna, dia punya makanan sampai sore, sampai malam. Ada makanan nih, ya. Hari itu ada makanan, ada minum, sampai malam ada, ya. Itu tenang. Ya, seperti itu seorang mukmin. Orang kafir luar biasa, ya. Ini tinggal 10 hari lagi nih. Wow, udah gelisah. Ya, boro-boro 10 hari, sebulan, 2 bulan, ya. Bahkan setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan.
sudah disiapkan dari sekarang. Karena memang dunianya, surganya orang kafir itu ya di dunia ini. Surganya orang kafir ya di dunia ini. Sementara dunia ini bagi kita kaum muslimin apa? Masih ingat? Penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sebenarnya Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir, penjara bagi kita kaum muslimin. Betul-betul kita di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus sholat 5 waktu. Coba lihat agama di muka bumi ya, yang ibadahnya, ibadah mahdhahnya sehari 5 kali, mana? Paling seminggu sekali ya, ada mungkin tiap sore atau tiap pagi ya. Ini 5 kali. Ini seorang muslim, seorang mukmin seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.